aja lah, asalnya aja. Sial Jamal ini nanti ada kaitannya dengan limit fungsi sama gradien juga nanti ya. Jadi nanti materi turunan ini bakalan menyinggung tentang limit fungsi sama gradien dari simbol. Itu yang ada di matematika di minat, ya kan? Sudah belajar sebelumnya. Oke, untuk kali ini kita hanya belajar tentang konsep dan definisi turunan dulu ya. Lalu nanti aku kasih beberapa contoh soal sama latihan-latihan yang akan kalian kerjakan. Nah, tadi seperti yang aku bilang bahwasanya materi ini nanti ada kaitannya dengan limit fungsi sama gradien atau pemiring yang biasa ya. Lalu turunan ini nanti intinya itu dia itu menunjukkan suatu perubahan besaran perubahan ini ada sebabnya atau akibat perubahan besaran yang lain juga. Dia berubah karena ada akibat besaran yang berbeda. Lalu kalau yang ditanya ini kita belajar turunan ini untuk apa gitu kan? Manfaatnya untuk apa? Ini bisa kita gunakan kayak proses quick count. Kan kita sebelumnya lagi pemilu kan. Nah, prosesnya ini dia kan ada waktunya. Lama-kelamaan persenannya itu bakalan tambah kan. Karena ada suara yang masuk. Karena banyaknya suara yang masuk sehingga persenannya berubah kan. Bisa naik, bisa turun. Nah, untuk ini juga kita akan belajar mengenai nilai maksimum dan minimum. Tinggi maksimum dari gerak parabola turunan ini ada kaitannya juga. Lalu kayak biaya produksi minimum atau maksimumnya. Itu untuk contoh penggunaan konsepnya di kehidupan sehari-hari. Oke, untuk konsep turunannya sendiri, misalkan ada grafik, kalian bisa nampak grafiknya. Yang belakang nampak? Nampak. Jadi kalau misalnya nih kita punya suatu grafik dengan kurva Y sama dengan fx ya. Lalu ada dua titik. Kalau ada dua titik tentunya nanti ada satu garis yang memotong, ya kan? Nah, untuk yang pertama kan dia Y sama dengan fx nih diketahui. Kalau Y sama dengan fx berarti ordinatnya sama dengan fx karena Y sama dengan fx. Aksisnya itu yaitu adalah x. Kalau untuk titik yang pertama atau titik A ya. Lalu kalau untuk si titik B, jarak si A sama si B kan sudah pasti ada. Kalau kita buat secara horizontal, kita misalkan dia sebagai si H. Kalau misalnya jaraknya si titik A dan titik B si H, maka aksisnya di titik B ini siapa? Kalau ini H, berarti X tambah H, X tambah H aksisnya. Lalu kalau ordinatnya jadinya kalau Y sama dengan fx tadi di sini, berarti di sini sebagai apa? Y sama dengan fx tambah H. Ya, bisa? Oke, kalau misalnya nih gini, ada pastinya kemiringannya atau KD-nya. Masih ingat rumus M sama dengan kalian apa? Oke, atau delta X delta Y per delta X itu Y2 1. Oke, lihat di sini. Yang sebagai titik A itu kan jadinya dia X1, Y1, ya kan? Atau ini X, Fx. Nah, bisa?
kayak gini ya. Kita lanjut ini ya sama ya. Untuk radian dan SKB. Lalu menurut definisinya bahwasanya turunan fungsi di suatu titik adalah gradien garis singgung. Ini kan belum gradien garis singgung kan? Karena dia memotong. Lalu kalau misalkanlah dua titik ini, si titik A dan si titik B, salah satu atau keduanya kita dekatkan dengan ini kan tadi jaraknya A. Jarak A ini kita dekatkan, dia akan menjadi seperti apa titiknya? Hampir satu titik kan? Kalau kita dekatkan dua titik, ini ya. Nah, titik si B ini kita dekatkan si sama titik A. Dia akan hampir menjadi satu titik. Kalau satu titik, dia jadi apa ya? Garis singgung, ya kan? Bisa nggak dibayangkan kalau kita dekatkan? Jadi hampir satu titik. Nah, jarak si H tadi, jarak si H sebelumnya mendekati 0. Kalau dengan kata mendekati, itu masuk materi mana itu? Limit. Si H-nya mendekati 0. Nah, untuk radiannya sama rumusnya. Tapi di depannya jadinya kita buat apa? N sama dengan limit H-nya mendekati 0. Ini juga terus yang kita pakai, yaitu X tambah H kurang Fx per H. Oke. Lalu syaratnya itu sudah pasti nanti limitnya itu ada ya. Limitnya adanya. Oke, untuk notasi turunan. Notasi turunan itu biasanya kalian tahu apa? Pakai aksen. Kalau turunan kan bisa kita gunakan Y aksen, bisa. X aksen X bisa. Y SDX juga bisa. Lalu kalau nanti kalian ketemu rumus yang buat si H-nya ini delta X itu sama ya. Kalau misalnya dia ada rumusnya X tambah delta X itu sama. Karena delta X tadi kan hasilnya si H. Kalau ada rumus yang buat delta X itu sama juga ya. Nah, tapi kita pakai yang ini ya biasanya ya. F aksen X untuk yang materi ini. Oke. Sehingga inilah definisi turunan itu. Rumusnya F aksen X sama dengan limit H menuju 0 Fx tambahan kurang Fx per H. Gradien garis singgung inilah yang disebut turunan fungsi. Oke, ibu mau pakai definisi? Hah? Ya, 3 soal ini pakai jalannya atau caranya itu pakai definisi ya. Ibu bukan bu, ya. Ibu aja, buku apa? Latihan atau? Latihan. Iya, tadi kita sudah. Ini latihan loh. Iya, latihan soal.
soalnya fx sama dengan akar 4x untuk mencari turunan atau diferensiasinya, maka f langsung x sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h kurang fx bebas h. Limit h mendekati 0, kita substitusi fungsi fx-nya menjadi akar 4 kali x tambah h dengan menghilang akar 4x kurang 0 per h. Karena dia bersifat akar, maka kita kali 8, jadi dikalikan akar 4x tambah h kurang 5 sama 5x plus 5 per akar 4 kali x tambah h kurang 5 tambah 4x kurang 5. Jadi akar ini jadi 4 akar 4 kali x tambah h kurang 5. Sedangkan akar yang ini kita kalikan jadi kurang 4x per h dikali akar 4x akar 4 kali x tambah h tambah akar 4x. Dipindahkan ini ya, rapi kan? 4 kita kalikan di dalam jadi 4x tambah 4h kurang 5 kurang Oh, yang lain perhatikan ya, misalnya ya. per h dikali akar 4x tambah 4h kurang 5 ditambah akar 4x kurang 5. 4x sama 4x kurang 4x sehabis pilihan yang paling sehabis sampai h. 4h per h dikali 2 akar 4x kurang 5. H dikali jadi 4 per 2 akar 4x kurang 5. 4 sama 2 4 nya bisa dibagi jadi 2, maka f langsung x sama dengan 2 ini kan 4x tambah 4h kurang 5 ditambah akar 4x kurang 5. Hanya kan berdasarkan akar ini sudah sih 0 ini 4 kali 0 kan 0. Berarti ini jadi akar 4x tambah akar 4x kurang 5. Ini kalau ini limitnya ini ada lagi. Ya kan? Dan udah kita substitusikan sih hanya kan? Selesai tidak jawabnya nomor 2. 2 per akar 4x kurang 5 ya, oke. Isikan juga itu.